saya Tara Inanda Setiawan, NIM 18070260039. Perkenalkan, saya Salma Jilaini dari Gizi Lumadu. Perkenalkan, nama saya Rara Maufiho, NIM 18070260056. Nah, jadi pada hari ini saya ingin menjelaskan mengenai 1000 hari pertama kehidupan. Apakah di sini Ibu tahu apa itu 1000 hari pertama kehidupan? Di 1000 hari pertama dalam kehidupan adalah ini. Nah, di sini itu tertera apa saja sih 1000 hari pertama dalam kehidupan. Sebelum itu, sebelum kita membahas tentang 1000 hari pertama kehidupan, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu sekalian. Apakah Ibu tahu apa tujuan dari kita mengerti 1000 hari pertama kehidupan? Jadi, ibu-ibu sekalian, manfaat dari kita mengetahui apa itu 1000 hari pertama kehidupan adalah agar kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kita juga bisa menerapkan 1000 hari kehidupan ini kepada anak kita, agar anak kita itu dapat tumbuh sehat dan juga aktif. Karena di 1000 hari pertama kehidupan ini, kita mengetahui bagaimana sih pertumbuhan anak, bagaimana kita cara merawat anak dengan baik, dan juga bagaimana cara agar pertumbuhan anak itu dapat berlangsung secara optimal. Nah, ibu-ibu di sini apakah sudah mengetahui tentang apa sih itu 1000 hari pertama kehidupan? Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 1000 hari pertama kehidupan. Apa sih itu 1000 hari pertama kehidupan? Nah, 1000 hari pertama kehidupan ini adalah masa sejak anak di dalam kandungan sampai umur 2 tahun. Nah, ibu-ibu sekalian, dari 1000 hari pertama kehidupan itu biasanya juga disebut sebagai periode emas. Nah, kenapa 1000 hari pertama kehidupan ini kok disebut sebagai periode emas? Karena di masa periode ini terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat sehingga mendukung pertumbuhan anak dengan sempurna. Nah, gizi kurang pada 1000 hari pertama kehidupan atau di mana anak sejak dalam kandungan sampai berusia 2 tahun itu tidak dapat membantu kehidupan selanjutnya. Nah, ibu-ibu di sini juga harus mengetahui apa yang terjadi ketika bayi tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup pada periode emas ini. Yang pertama yaitu sudah jelas pasti terhambatnya pertumbuhan otak sehingga anak kurang cerdas. Yang kedua anak menjadi lemah dan mudah sakit. Yang ketiga pertumbuhan jasmani dan kemampuan terhambat dan anak menjadi pendek atau stunting. Dan yang keempat ada anak akan sulit mengikuti pelajaran saat bersekolah nanti. Yang terakhir adalah setelah dewasa akan sulit mendapatkan pekerjaan atau melakukan pekerjaan dengan tahapan baik seperti yang diinginkannya. Bagaimana agar kebutuhan dalam 1000 hari kehidupan dapat tercukupi dengan baik? Baik, seperti pada leaflet yang telah kami bagikan, di step pertama bisa kita lihat, ibu-ibu, pada masa kehamilan, ibu dianjurkan untuk memakan 2 porsi lauk pauk, sayur-sayuran, dan juga buah. Selanjutnya, seorang ibu yang hamil juga harus mengkonsumsi 1 butir tablet penambah darah setiap harinya. Jadi total pada masa kehamilan ada 90 butir tablet penambah darah yang dikonsumsi. Selanjutnya, yang kedua di sini, ibu dilarang untuk merokok, minum minuman yang bersoda ataupun beralkohol, makan makanan yang mengandung pengawet seperti mie instan, dan ibu juga dilarang untuk mengkonsumsi obat yang tidak dianjurkan atau tidak diresepkan oleh dokter. Selanjutnya, step selanjutnya di sini ibu dianjurkan untuk mengikuti kelas ibu hamil seperti yoga ya. Kemudian lakukan IMD dan juga ASI eksklusif. IMD dilakukan setelah bayi lahir untuk mendapatkan kolostrum dari ibu dan mendapatkan bonding dari ibu. Selanjutnya bisa dilakukan ASI eksklusif ya. ASI eksklusif ini dari usia 0 hingga 6 bulan. Pada masa ASI eksklusif ini, bayi hanya diberikan ASI karena lambung bayi masih sangat kecil, jadi tidak bisa untuk menampung makanan atau minuman yang lain. Tidak perlu ditambahkan air putih dan makanan lain ya, Bu. Kemudian setelah usia di atas 6 bulan hingga 2 tahun, bayi tetap diberikan ASI, namun diberi tambahan makanan pendamping ASI karena kebutuhannya sudah bertambah dengan makanan-makanan yang gizi seimbang ya, Bu. Selanjutnya, jangan lupa untuk selalu membawa bayi ke posyandu untuk melakukan penimbangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan dari si bayi ini. Kemudian, jangan lupa untuk selalu memberikan tablet atau kapsul vitamin A dan imunisasi tepat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya, jangan telat. Kemudian, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir setelah makan, kemudian sebelum makan, kemudian sebelum memberikan ASI, sebelum menyiapkan MPASI, kemudian setelah BAB, setelah membersihkan tinja anak. Nah, jadi, mengapa 1000 hari pertama kehidupan itu harus terpenuhi? Karena jika di dalam 1000 hari pertama ini tidak terpenuhi, maka pertumbuhan otak dan juga fisik pada bayi itu akan terhambat. Sehingga jika pertumbuhan otak dan juga fisik bayi itu terhambat, maka akan menghambat kelangsungan hidup dia.